Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadatul Firdausia dari program studi pendidikan agama Islam. Saya akan membahas tentang buku pengantar studi Islam yang ditulis oleh Umi Hani SAG MPD bab 9, yaitu tentang sumber ajaran Islam. Al-Quran. 1. Pengertian Al-Quran. Menurut Manna Halil Al-Qotatan, Al-Quran secara etimologis berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan atau al-jammu dan menghimpun, al-dhammu huruf serta kata-kata yang dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Sedangkan menurut istilah, definisi Al-Quran memiliki beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut ini. Syafi'i Hasan Abu Thalib menyebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam lafal bahasa Arab dan maknanya dari Allah SAW melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia merupakan dasar dari sumber utama bagi syariat. B. Zakaria Al-Birri. Yang dimaksud Al-Quran adalah kalam Allah SAW yang diturunkan Rasulnya kepada Nabi Muhammad dengan lafal bahasa Arab yang dinukilkan secara mutawir dan ditulis pada lembaran-lembaran mushaf. C. Daud Al-Attar menyebutkan bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah SAW yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara lafaz atau lisan, makna serta gaya bahasanya yang termasuk dalam mushaf yang dinukilkan secara mutawir. 2. Nama-nama Al-Quran, yaitu Alkitab. Alkitab berarti sesuatu yang ditulis. Dalam nama ini terkandung isyarat perintah kepada Nabi Muhammad SAW agar menuliskan wahyu Allah, dan mengandung kepastian bahwa Al-Quran akan menjadi mushaf abadi yang harus ditulis dan dibaca. B. Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda atau pemisah. Sebagai pedoman bagi umat Islam, Al-Quran menyajikan norma dan etika secara jelas, tegas, dan tuntas sehingga terpisahkan antara hak dan batil, halal dan haram, serta baik dan buruk. C. Az-Zikri. Az-Zikri artinya peringatan. Nama ini menunjukkan fungsi Al-Quran sebagai motivator amal, yaitu agar manusia beramal baik dan konsisten dengan kebijakannya, sebab seluruh amal akan diterima pertanggungjawabannya kelak di hari pembalasannya. D. Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Namun nama ini menunjukkan fungsi Al-Quran sebagai penunjuk bagi umat Islam dalam kehidupan di dunia agar mencapai kehidupan di akhirat serta mendapatkan ridho dari Allah SWT. Al-Kalam. Al-Kalam artinya ucapan atau pembicaraan. Namun ini menunjukkan bahwa Al-Quran seluruhnya ucapan Allah, dalam kaitan terhadap jaminan bahwa Al-Quran itu suci dan lurus sebab datang dari yang maha suci dan maha benar. F. Al-Nur. An-Nur artinya cahaya. Nama ini menunjukkan fungsi Al-Quran sebagai penerang atau pemberi cahaya dalam kegelapan. Hati manusia terkadang terdapat dalam kegelapan disebabkan oleh perbuatan manusia yang menunjukkan kezaliman. G. Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat atau penawar. Nama ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki fungsi sebagai obat, penawar, atau menyembuhkan atas segala penyakit hati seperti hasud, riya, takabur, suudzon, iri, dengki, bohong, dan lain. Al-Quran berfungsi sebagai alat penenang kegelisahan, kekecewaan, dan keresahan hati. 3. Isi kandungan Al-Quran, yaitu prinsip-prinsip keimanan, yaitu doktrin kepercayaan untuk meluruskan dan menyempurnakan keyakinan dan kepercayaan seperti keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, Rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. B. Prinsip-prinsip syariah, yakni hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau alam sekitarnya. C.
prinsip-prinsip ibadah, yakni kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang mewujudkan, menghidupkan hati atau jiwa manusia. D. Prinsip-prinsip akhlak atau etika, yakni perbuatan-perbuatan manusia yang mengajak untuk berakhlak mulia dan berbudi luhur. B. Hadis. 1. Pengertian hadis. Sunnah atau hadis artinya adalah cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah bahwa hadis adalah perkataan Nabi, perbuatan dan takrirnya atau yakni ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. 2. Macam-macam dan pembagian hadis. Hadis dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang banyak dan tidak mungkin mereka mufakat berbuat dusta pada hadis itu mengingat banyaknya jumlah mereka. 1. Pembagian hadis mutawatir, yaitu 1. Mutawatir lafzi ialah hadis yang serupa lafaz dan maknanya dari setiap rawi. B. Mutawatir maknawiyah ialah hadis yang berbagai lafaz dan makna, akan tetapi di dalamnya ada satu bagian yang sama tujuannya. B. Hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih, tidak ke batasan hadis mutawatir. Hadis ini tidak sampai ke derajat mutawatir, yaitu sahih, hasan, dhaif. 1. Pembagian hadis ahad. A. Hadis sahih ialah hadis yang berhubungan dengan sanadnya yang diriwayatkan oleh yang adil dan zabit dari orang yang seumpamanya, terpelihara dari perjanjian bersih dan dicacat dan memburukan. B. Hadis hasan ialah hadis yang dihubungan sanad diriwayatkan oleh orang yang adil yang kurang zabitnya, terpelihara dari perjanjian dan bersih dari cacatan yang memburukan. Hadis dhaif ialah hadis yang kurang satu syarat atau lebih di antara syarat-syarat hadis sahih dan hasan atau dalam sanadnya ada orang yang tercacat. 3. Kedudukan hadis dalam syariat Islam. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menepati kedudukan setelah Al-Quran. Keharusan mengikuti hadis bagi umat Islam baik berupa perintah maupun larangannya, sama halnya dengan kewajiban mengikuti Al-Quran. Hal ini karena hadis merupakan mubayyin bagi Al-Quran, yang karenanya siapapun yang tidak bisa memahami Al-Quran tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Begitu pula halnya menggunakan hadis tanpa Al-Quran. 4. Kehujahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis yaitu keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum atau ad-dalil as-syari'i sama dengan Al-Quran dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Menurut Wahbah Az-Zuhailah dalam kitabnya C. Ijtihad. 1. Pengertian ijtihad. Cara bahasa ijtihad berasal dari kata jahada. Kata itu beserta seluruh variannya menunjukkan pekerjaan yang dilakukan lebih dari biasa, sulit dilaksanakan atau yang tidak disenangi. Kata ini pun berarti kesanggupan, kekuatan, dan berat. Sedangkan menurut istilah ulama ushul, ijtihad ialah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan syarah dari dalil-dalil syarah secara merinci. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai pelaku objek target capaian ijtihad adalah A. Pelaku ijtihad adalah seorang ahli fikih, bukan yang lain. B. Yang ingin dicapai oleh ijtihad adalah hukum syar'i bidang amali, yaitu hukum yang berhubungan dengan tingkah laku orang mukallaf. C. Hukum syar'i yang dihasilkan oleh suatu ijtihad statusnya adalah dani. Status dani pada hukum hasil ijtihad berarti kebenaran
tidak bersifat absolut ia benar, tapi mengandung kemungkinan salah. 2. Kedudukan hukum ijtihad dalam hukum Islam. Masalah-masalah yang menjadi lapangan ijtihad adalah masalah-masalah yang bersifat zanni, yakni hal-hal yang belum jelas dalilnya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Adapun hal-hal yang bersifat qat'i, yakni hal-hal yang telah tegas dalilnya. Tentang kedudukannya, ijtihad dapat dua golongan, yaitu golongan pertama berpendapat bahwa tiap-tiap mujtahid adalah benar dengan alasan karena ada dalam masalah tersebut Allah tidak menentukan hukum tertentu sebelum diijtihadkan. Golongan kedua berpendapat bahwa yang benar itu hanya satu, yaitu hasil ijtihad yang cocok jangkauannya dengan hukum Allah. Sedangkan bagi yang tidak cocok jangkauannya maka dikategorikan salah. 3. Macam-macam ijtihad. A. Ijma', kesepakatan para ulama mujtahid dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnahnya. B. Qiyas, membersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukannya hukumnya dengan masalah lama yang pernah ada karena alasan yang sama. C. Mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.